Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya bagi kita semua. Tabi pun. Iya pun. Halo, sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami tim podcast PKK Talks for Metro Ceria berkesempatan dan alhamdulillah dapat bersama-sama kembali bertatap muka dengan teman-teman sekalian. Khusus pada kesempatan hari ini, kita akan bincang-bincang bersama mengenai suatu buku ya, yang sudah insya Allah segera launching dan terbit di Kota Metro, buku tentang safe and healthy food. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, secara langsung sudah hadir di tengah-tengah kita penulisnya. Ya, di mana hari ini Mbak Pipi Puspita mungkin akan secara langsung ya Mbak ya memperkenalkan diri. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Puspita Sari. Saat ini saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan. Dan di sela-sela kesibukan kerja saya menulis sebuah buku yaitu Safe and Healthy Food, mengenal dan menghasilkan PSAT aman pestisida. Masya Allah ya, suatu keberkahan mungkin Mbak Pipi ya, bekerja dan menulis juga. Baik, kita mungkin langsung mendalami tentang buku ini, Mbak. Sebenarnya apa sih, Mbak, yang melatar belakangi Mbak Pipi sehingga timbul ide untuk menulis topik tentang food healthy and safe ini, Mbak? Baik. Berawal dari saya ingin menurunkan berat badan dan juga menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh saya. Saya mengkonsumsi banyak sayuran dan buah, dan ternyata diet tersebut efektif dalam menurunkan berat badan, dan yang lalu saya jadikan sebagai pola konsumsi di rumah, di keluarga. Dan sebagai pengawas mutu hasil pertanian, saya bertugas juga menguji pada pangan segar, sayuran dan buah itu residu pestisidanya. Nah, dan ternyata dari hasil uji tersebut tidak semuanya aman untuk dikonsumsi, ya. Dan saya juga kerap berdialog dengan para petani. Ternyata petani kita ketika di lahannya itu mereka bedakan bagian yang untuk dijual dan bagian yang untuk dikonsumsi sendiri. Nah, bagian yang dijual ini disemprot dengan pestisida, ya, karena kebutuhan pasar seperti itu, gitu ya. Kan, ya. Dan sementara yang tidak disemprot pestisida dikonsumsi sendiri. Dan saya juga melihat petani kita masih belum menggunakan APD yang lengkap, Bu, dalam menyemprot alat pelindung diri ya, yang benar, baik ya, Bu. pestisida. Dan keprihatinan tersebut akhirnya saya tuliskan dalam sebuah buku ini, Safe and Healthy Food, yaitu mengenal dan menghasilkan PSAT aman pestisida. PSAT itu pangan segar asal tumbuhan. Baik, kalau kita bicara tentang makanan yang sehat ya, tadi sudah dikatakan makan sayur dan buah, ya. Apalagi sekarang ini pemerintah sedang menggiatkan Germas, Pak, gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya adalah memperbanyak konsumsi makan buah dan sayur. Nah, karena sudah secara umum sih orang tahu bahwa buah dan sayur itu makanan sehat, ya Mbak ya. Tapi kira-kira mungkin Mbak Pipi bisa mengulas lebih dalam kenapa sih
ya, buah dan sayur itu bisa dikategorikan sebagai makanan yang sehat ya, jargon yang sudah beredar itu mungkin. Baik, sebenarnya penelitiannya sudah banyak sekali Bu, bahwa buah dan sayur itu adalah makanan sehat yang merupakan sumber dari vitamin, ya, lalu juga sumber antioksidan, lalu juga sumber serat, ya, Vitamin, oksidan, ya, serat, dan sumber mineral. Ya, jadi keempat itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk metabolisme tubuh yang sehat, gitu. Iya. Ya, karena memang sedikit banyak orang menganggap bahwa memang benar ya makan buah dan sayur itu untuk daya tahan tubuh, ya, kemudian ya intinya untuk kesehatan, untuk fisik juga, ya, kulit menjadi halus dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya gini, Mbak, apakah setiap buah dan sayur terutama itu pasti aman? Nah, kaitannya tadi dengan healthy food and safe itu tadi. Ya, kalau kita bicara aman, Mbak Berta, kita memandangnya dari 3 hal, yaitu apakah pangan tersebut aman dari 3 cemaran atau 3 bahaya, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Ya. Jadi biologis itu disebabkan oleh mikroba, virus, parasit, ya. Sementara kimia itu disebabkan salah satunya dengan pestisida, ya. Dan fisik misalnya ada pecahan kaca, terus kerikil dan lain-lainnya. Jadi ketika kita bicara aman, berarti kita bicara dalam 3 sudut tersebut, ya. Jadi ketika kita melihat suatu pangan, safe dulu, aman dulu, karena kalau bahkan itu tidak aman, berarti tidak disebut pangan. Ya, kalau FAO menyebutkan if it's not safe, it is not food. Gitu. Tidak aman, maka bukan pangan. Bukan pangan. Ya. Nah, tadi terkait dengan pestisida, ya. Pestisida itu kan ada manfaatnya, ya, untuk apa ya, membantu tumbuhnya tanaman, ya, yang dari pengganggu-pengganggu, ya. Benar. Tetapi ada satu sisi juga pestisida itu berbahaya. Nah, Mbak, kira-kira kiat-kiat apa trik apa sih kita bisa memilih pangan itu yang apa ya, paling tidak pestisidanya tidak banyak lah, yang aman tadi, Mbak. Ya, kalau kita sebut ciri, mungkin disebut ciri, ya Bu, ya, ciri dari pangan yang aman pestisida seperti apa. Memang kendalanya adalah kita tidak secara langsung bisa merasakan, ya, ini ada kandungan pestisidanya, atau juga langsung secara kasat mata kita bisa melihat, ya. Namun kalau kita lihat, kalau di pangan, misalnya di sayuran yang Ibu beli, itu ada misalnya bintik-bintik putih gitu, ya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu sisa-sisa dari pestisida gitu. Nah, kalau ciri pangan yang aman dari pestisida itu seperti apa sih? Ya, kadang kita inginnya sayuran itu yang mulus, ya, ya. Benar, yang segar, hijau gitu kan, ya, nggak ada apa lobang-lobang gitu kan, secara ya. Memang itu secara umum konsumen seperti itu, ya. Namun kita juga perlu melihat dari sisi bahwa coba agak sedikit kita berpikir yang lebih lanjut untuk keamanan kita, ya. Jadi kita pilih pangan yang tidak harus mulus gitu. Mungkin ada sedikit lubang-lubang kecil bekas ulat gitu, ya. Artinya kalau ulat mau makan berarti ya, dia pestisida atau residunya lebih sedikit ataupun juga tidak ada gitu. Lalu juga hijaunya juga tidak yang hijau sekali. Tapi justru itu yang menarik. Ya, kadang pangan-pangan organik yang tidak disemprot dengan pestisida, dia atau juga dengan pupuk alami, ya, tidak menggunakan pupuk kimia, itu biasanya hijaunya hijau alami, tidak terlalu intens, ya. Benar. Ya, lalu juga kalau kita lihat di misalnya pada sayuran buah itu misalnya tomat, ya, kita pengen yang keras gitu, ya, yang awet gitu, yang kelihatan benar. Padahal kalau kita uji, ya Bu, ya, kadang-kadang yang keras terlihat sangat awet, lebih awet dari yang biasanya, itu kita malah agak curiga sedikit gitu, ya, karena ada apa gitu kan, dia melebihi awetnya biasa. Dan kami juga menemukan itu
tomat itu ada kandungan pestisida yang cukup banyak gitu. ya. Sehingga kita tidak harus memilih pangan yang harus keras gitu ya, terlihat awet sekali. Nah, itu malahan kita cukup berhati-hati. Harus berhati-hati Benar. malah yang seperti itu. Benar. Sebenarnya yang paling aman adalah kita membeli pangan yang sudah bersertifikasi. Oh, Ya, ada pangan bersertifikasi. Iya. Untuk pangan segar asal tumbuhan itu ada sertifikasi Prima 1, 2 dan 3. Ya, Prima 1 ya ada aspek 4 aspek di sana, Prima 2 ada 2 aspek di sana, dan Prima 1 itu aspek yaitu Prima 3 itu adalah aspek bahwa sayuran tersebut aman pestisida. Jadi ada logonya. Ya, jadi di buku saya ini disebutkan gambar sertifikat tersebut. Jadi ketika kita membeli sayuran atau buah yang terutama di pasar retail ya, di pasar retail modern itu ada sayuran yang berlogo sertifikasi Prima 3, Prima 2, Prima 1. Lalu juga ada sertifikasi organik, sertifikat organik. Jadi kalau kita membeli pangan yang sudah bersertifikasi seperti itu, insya Allah kita aman ya, karena mereka yang produsen yang menghasilkan pangan tersebut itu sudah disurvei ya, dinilai oleh lembaga sertifikasi ya, lembaga sertifikasi organik yang mewakili kita sebagai konsumen. Seperti itu. Oke, itu sertifikasi, dan biasanya pangan yang sudah bersertifikasi itu adanya di tempat-tempat atau penjualan yang memang sudah besar seperti supermarket ya, Mbak ya. Mungkin salah satunya. Tapi kalau di pasar umum gitu ya, pasar tradisional mungkin masih sangat jarang dan tidak ada. Nah, terlepas dari itu, seandainya Mbak, seandainya kita sudah membeli dan kita belinya di pasar tradisional, nah, tapi kita khawatirkan dan kita duga itu masih ada pestisida, ada nggak trik tips untuk paling tidak menghilangkan atau mengurangi kandungan pestisidanya, Mbak, dalam bahan pangan itu? Jadi kita sudah banyak penelitian, Bu, bagaimana caranya mengurangi atau menghilangkan pestisida dalam pangan kita. Nah, itu memang ada tahap-tahapannya. Tidak bisa kita ketika kita cuci bersih terus tidak hilang. hilang Iya, tidak gitu ya. Jadi ternyata dengan itu perlu tambahan perlakuan ya. Apakah pertama itu yang paling aman itu dikupas kalau memang ada kulitnya, dikupas ya, dicuci. Lalu ada juga sayuran kita rendam dengan larutan garam dengan konsentrasi tertentu, lalu juga larutan baking soda atau juga larutan cuka. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa bisa mengurangi bisa menurunkan kadar pestisida. Ya, selanjutnya juga ada proses pengolahan seperti perebusan menggunakan air, itu juga menurunkan kadar pestisida gitu. Ya, paling tidak ya upaya-upaya praktis seperti itu, Mbak, yang perlu kita ketahui ya, ibu-ibu semua, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, karena memang kita perempuan tidak terlepas dari peran kita di rumah tangga untuk menyiapkan makanan yang aman dan sehat bagi anggota rumah tangga kita. Baik, Mbak Pipi, tadi sudah dibahas tentang tips untuk setidaknya menurunkan kadar pestisida dalam bahan pangan. Nah, kalau kita dari tadi bicara pestisida ya, efeknya bagi tubuh kita, Mbak, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi pangan yang di dalamnya terkandung pestisida. Apa sih bahayanya bagi tubuh kita, Mbak? Iya, baik Mbak. Jadi pestisida ketika sudah terlanjur masuk ya Bu ya, masuknya pestisida itu ada 3 Bu, yaitu melalui penetrasi kulit ya, lalu melalui terhirup, pernapasan dan satu lagi adalah tertelan. Intake makan langsung ya. Nah, ketika itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, pestisida itu akan menurunkan namanya enzim choline esterase di dalam darah kita. Nah, ketika kadar enzim tersebut turun, akan menyebabkan pengeluaran namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin itu neurotransmitter ya, mengakibatkan gerakan syaraf ya, gerakan otot ya, akan menyebabkan ada kekacauan di sana, akibatnya terjadi bisa menyebabkan kejang-kejang dan bahkan kematian.
Oke. Ya, itu parahnya. Dan sebenarnya pestisida ini dia sifatnya ada akut dan kronis. Ya, Iya. artinya kalau dia jangka menengah misalnya dia bisa menyebabkan mual, muntah-muntah, sakit kepala itu ya. Kalau tadi tertelan atau terhirup sangat banyak seperti itu. Atau juga yang sifatnya akut misalnya bisa menyebabkan dia sifatnya karsinogenik. Iya, perlahan-lahan ya. Iya, mutagenik juga, mutagen. Jadi bisa Kanker, menyebabkan perubahan gen, Iya. lalu juga bisa teratogenik, menyebabkan kecacatan. Masya Jadi Allah. makanya dalam proses penyemprotan pestisida itu ibu hamil, wanita itu diharapkan tidak bersentuhan berinteraksi dengan itu, langsung, benar. ya. Yang rentan itu kan ibu wanita, Ibu. ibu hamil terutama, terus juga anak-anak. Anak-anak. Nah ya, nah terus ketika tadi menyebabkan penyakit ya Bu, ketika kita makan mungkin tidak langsung terjadi hal tersebut, tapi dia terjadi akumulasi dalam tubuh kita sehingga cukup lama ya. benar. Jadi muncullah yang penyakit-penyakit yang saya sebutkan Iya, tadi. tadi. Bisa juga kanker hati karena kan ketika ada zat pestisida itu dia akan dinetralkan oleh hati ya. Nah, itu bisa menyebabkan kerja hati menjadi berat. Nah, seperti itu bahayanya. Subhanallah ya. Efek dari pestisida. Kalau dipikir-pikir ya memang amannya kita nanam sendiri Mbak Pipin. Tapi ya kalau memang yang tidak bakat menanam, kemudian waktunya sempit ya memang susah sih ya. Mungkin Mbak Pipi bisa ada pemikiran terkait menanam sendiri gitu, terutama nih ibu-ibu PKK Dasawisma nih. Ya mungkin sebenarnya saya sebutkan, jadi mungkin saya tambahkan sebenarnya yang paling banyak terpapar pestisida itu adalah petani kita, Mbak. Ya, mereka ya, yang bapak-bapak petani kan? kita ya, ibu-ibu juga. Iya. Nah, ini di buku saya salah satu subbabnya itu menyebutkan lindungi petani kita. Lindungi petani kita. Iya, karena mereka lah pahlawan pangan kita, Mbak, ya kan. Nah, di situ juga ada bagaimana penggunaan APD, bagaimana cara menyimpan pestisida itu, bagaimana menggunakan terhadap tangki penyemprotnya gitu kan. Bahkan sisa tangki cairan Pembuangan pestisida itu tersebut ya. itu tidak boleh dibuang sembarangan. Pencemaran Jadi ada lingkungan. proses juga ya, harus ditambahkan air lalu disemprotkan sampai habis begitu. Jadi tidak boleh disimpan juga di dalam tangki gitu. Nah, seperti itu ada dibahas di dalam buku ini. Lalu apa sih pilihan buat kita ya kan? Kalau saya Benar, hidup Bu, itu harus punya pilihan, jangan menerima saja gitu kan. Nah, pilihannya kita bisa menggunakan pestisida organik, Mbak. Pestisida organik ya. Yang aman ya, Mbak. Benar, pestisida organik ini tidak berbahaya, tidak menyebabkan toksisitas ya, keracunan. Dan ini bisa diperoleh dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya bawang putih, kulit bawang merah, ya kan? Daun sirsak, daun mimba, banyak sekali ya. Memanfaatkan sisa-sisa dapur kita ya. Sebenarnya kulit bawang putih benar. macam itu. Sebenarnya Allah itu sudah kasih bahwa tanaman tersebut itu punya anti serangga sendiri. Ya, ada punya daya tahan sendiri. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan, dan itu juga sangat mudah pembuatannya, dan ini ada di buku saya juga. Lengkap ternyata ya. Benar, dan itu salah satu opsi kita. Dan sebenarnya kita juga mengedukasi kepada petani untuk mulai menggunakan atau misalnya berimbang perlahan-lahan juga bersamaan lah, walaupun mungkin tidak bisa memberhentikan penggunaan pestisida secara langsung gitu ya, tapi juga perlahan-lahan bisa dikombinasikan ya dengan pestisida organik. Nah, itu dan kita juga mudah sekali membuatnya. Kalau ada kutu putih di rumah kita bisa bikin sendiri gitu kan. Nah, pilihan lainnya apa? Menghasilkan pangan sendiri, Mbak Berta. Menghasilkan pangan sendiri yang aman. Iya, karena kita sudah pasti yakin kan itu tidak ditanggung. Karena kita yang menanam kan. Benar. Dan itu tidak harus saya sibuk gimana. Even kita tidak punya lahan pun kita bisa melakukan menanam tersebut. Iya, hidroponik itu benar. Salah satunya hidroponik, vertikultur, misalnya menanam di tembok gitu ya. Iya. Lalu juga ada yang paling mudah itu menanam dalam pot. Nah, sekarang kita juga ada pot yang namanya planter bag. Itu bisa bertahan sampai 5 sampai 10 tahun bahkan. Nah, itu bisa kita pakai untuk menanam sayuran. Berkali-kali itu berarti kan berapa kali panen itu. Itu bisa menanam sayuran, tomat, ya cabai,
terong dan lain sebagainya. Dan itu saya juga praktekkan di rumah. Pelaku berarti ya. Benar, Tidak jadi hanya saya bicara, tidak hanya menulis benar, tapi saya tidak praktek langsung. karena saya merasakan sendiri. Iya. Bahkan itu saya jarang beli sayur. Iya, Jadi iya. mbaknya di rumah itu tinggal ngambil ke atas. Kebetulan saya nanamnya itu di planter bag di atas rooftop. Iya. Jadi mbaknya tinggal ngambil sayuran bayam, kangkung dan lain-lain itu, cabe, tomat itu untuk dimasak sendiri, dan itu sangat terasa menyenangkan karena ternyata Kepuasan benar, tersendiri ya Mbak Vivi menanam ya. itu hiburan, Mbak. Iya. Menanam hiburan, Betul, ya. refreshing ya kan. Refreshing ya, kita ya hari-hari libur. Ya, Ya, itulah yang gitu saya ya. share di buku saya ini, Mbak Luar Berta. biasa, ya. Terima kasih nih Mbak ya, sudah banyak berbagi ilmu, Iya. berbagi pengalaman terkait makanan yang aman dan sehat ya. Jadi Benar, kita benar. tidak hanya pengen tetapi tidak berbuat apa-apa. Benar, Ya, mungkin ya. benar. Terakhir nih Mbak Vivi, Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman ya, terutama para ibu ya, kemudian anggota PKK, Dasawisma gitu, terkait dengan makanan yang aman dan sehat. Silakan. ya. Himbauan atau apa ya yang Mbak Vivi bisa tularkan kepada kami. Artinya mungkin bisa saya sampaikan bahwa ketika kita melihat pangan atau akan memproduksi pangan atau mengkonsumsi pangan, pertama kita yakin bahwa pangan itu aman. Aman dari 3 bahaya tadi, Iya. bahaya fisik, Fisik, kimia, dan biologis. biologis gitu. Lalu kita perlahan-lahan untuk bagaimana mengkonsumsi pangan yang aman pestisida, terutama sayuran buah yang memang disebutkan sebagai pangan yang sehat, healthy food. Kalau kita membayangkan makanan sehat itu atau healthy food apa sih, pasti terbayang buah dan sayur gitu kan. Nah, banyak mengkonsumsi itu, tapi kita pastikan bahwa sayuran dan buah tersebut aman pestisida. Jadi sehatnya dapat, amannya Benar, pasti benar, ya. Mbak Betty. Baik, terima kasih banyak Mbak Vivi sudah Sama-sama, Mbak memberikan Berta. apa ya ilmunya, dan harapan kita bersama semoga buku ini banyak manfaatnya ya. Insya Allah segera di launching ya. Benar. Mudah-mudahan kita bisa bisa juga memiliki buku ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, demikian pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Dan dari podcast PKK Talks for Metro Ceria kami akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro Ceria. Metro Ceria, Lampung berjaya. Yes. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.